Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya di channel YouTube aku. Nah, jadi teman-teman, aku di sini akan sedikit cerita karena dalam beberapa hari ini aku lihat di beranda TikTok aku membicarakan masalah penipuan secara online. Nah, jadi mereka membicarakan pengalaman kawannya lah ya, kalau pernah kena tipu secara online atau juga pernah membaca di Google ada penipuan secara online. Jadi di sini aku tidak membicarakan orang lain ya, pengalaman orang lain, justru di sini aku akan membicarakan pengalaman pribadi aku waktu terjadi penipuan secara online ya, yang pernah mengikuti setiap video aku sekitar berapa bulan yang lalu. Aku kan pernah buat video waktu awal mula aku jumpa dengan suami ya kan. Nah, sebelum aku jumpa dengan suami, aku kan pernah menceritakan kalau pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan ya. Aku pernah kena tipu ya secara online, dan aku kemarin itu juga berjanji akan sharing pada teman-teman semua ya waktu aku ngalamin penipuan secara online itu kan. Nah, jadi kali inilah ada kesempatan aku akan berbagi dengan kalian pengalaman aku itu ya. Ini kita back sedikit ke belakang. Ini bermula dari 2017. Ini sebenarnya penipuan online itu udah lama ya, dari 2017 udah ya. Nah, itu karena aku ngalaminya waktu 2017. Nah, jadi gini ya teman-teman. Aku kan kemarin itu kan awalnya aku kan nggak pakai HP model Android ya. Aku kan pakai HP zaman jadul ya. Pas aku beli HP Android, pas kita pegang HP Android itu kan aku kotak-katik lah, aku buka ini itulah semua, aku buka-buka lah ya untuk belajar ya kan. Nah, ada aplikasi FB juga, dan waktu itu pertama aku kenalan dengan orang luar, dengan orang Tunisia. Karena aku kan pas pakai HP Android langsung kenalnya dengan orang luar ya kan. Aku pikir oh keren lah kita kenalan dengan orang luar kan, seperti itu kan. Pas aku tahu otaknya mesum gitu, nggak jadi. Nah, jadi di sini aku mikir ya kan, aku mikir berarti kalau orang luar itu kayaknya nggak bagus lah budayanya, mungkin karena orang luar pasti bebas ya kan, pasti nggak benar ya. Jadi aku udah nggak suka lagi kenalan dengan orang luar. Nah, ini belum jumpa suami ya. Nah, aku buka-buka HP nih, lewatlah aplikasi pertemanan gitu, aplikasi Waplok. Waplok ya, kayak gitu, udah lupa juga aku sebutannya kayak mana. Kalau di aplikasi itu dari berbagai negara, jadi kita tinggal pilih negara apa gitu kan. Aku udah itu nggak mau lagi pilih negara luar. Aku kan takut ya, kalau orang luar itu kan bebas seperti yang aku bilang tadi. Udah aku pilihlah yang dari Indonesia. Nah, aku pikir sama-sama Indonesia aja lah, karena kan orang Indonesia biasanya nggak kayak gitu. Aku pikir kan seperti itu. Aku lihat lah kan ada cowok keren. Nah, menurut aku ini keren nih. Udah aku kenalan. Aku dari akunya duluan ya. Aku sapa, aku assalamualaikum. Nah, nama cowok itu Arya. Nah, di situ katanya Arya ya. Ada foto profilnya kan banyak. Udah kenalan, udah itu dia bilang minta nomor WhatsApp aku ya kan. Aku kasih nomor WhatsApp-nya. Udah itu kami beralih ke WhatsApp. Nah, pas di WhatsApp ini ngomongnya sering sekali kan. Udah seminggu berkenalan. Udah itu katanya dia kerja di perhubungan yang di laut. Perhubungan laut gitu. Udah, memang di profilnya aku lihat pakai baju perhubungan laut gitu, di laut lepas katanya ya kan. Udah itu ada kawan-kawannya rame. Udah itu kita kan yakin, oh ya betul dia kerja di situ, karena nanti ada latar belakang, ada kapal laut itu kan. Nah, udah itu ada kawan-kawannya, pokoknya berdiri kayak gitu. Nanti dia kayak lagi pegang apa mikrofon ya, apa itu aku nggak ngerti lah istilah yang di laut kayak gitu kan. Aku kurang ngerti ya masalah-masalah seperti itu. Pokoknya ada kayak mikrofon, udah itu ada kayak layar, ada kayak komputer-komputer gitu. Nah, jadi kan kita tambah yakin kalau memang dia kerja di perhubungan kelautan ya kan. Kami ngomong-ngomong lah, udah 2 minggu hubungan, ngomong melalui WhatsApp. Jadi dia semakin katanya udah semakin senang dia sama aku. Pokoknya rayuan lah, dan rayuannya itu kayak mengena ya. Kalau menurut aku kayak mengena gitu ya.
Dia rayu, dia bilang dia udah 2 orang anak duda, udah itu dia pengen cari istri. Sekian wanita yang dia jumpai, kayaknya dia lebih tertarik dengan aku. Yalah, dibuatnya kita melambung ya kan. Nah, jadi aku mikir mungkin iya juga lah ya. Nggak curigaan macam-macam ya untuk orang. Apalagi pas aku lihat profil dia kayaknya benar ya kan. Makanya aku mikir oh ya gitu-gitu kan. Ngomongnya pun sangat-sangat alim lah kayak gitu. Ngomongnya kayak nanti dia bilang dia salat dulu. Banyak dia tahu tentang agama ya kan. Nanti akunya disuruh salat. Pokoknya jangan tinggal salat kayak gitu. Jadi kalau udah dia ngomong seperti itu, kita kan udah kayak yakin. Aku nggak tahu lah ya. Waktu itu aku merasa percaya aja ya kan. Baru itu ya aku pegang ponsel Android, jadi kan aku nggak banyak tahu informasi-informasi gitu. Udah 3 minggu berjalan, hampir sebulan, dia udah mengutarakan udah serius benar-benar mau menikah dengan aku ya kan. Nah udah itu dia bilang gini, dia udah pernah ambil cuti lebaran kemarin, udah pernah ambil cuti. Jadi kali ini kalaupun dia mau ambil cuti untuk nikah, itu berarti dia harus bayar. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, jadi ini harus bayar karena cuti dari perusahaan itu hanya yang ditanggung perusahaan. Dalam setahun itu cuma sekali cuti yang ditanggung. Tapi kalau memang untuk ambil cuti sendiri, itu berarti biaya semua akomodasinya ditanggung pribadi. Nah, jadi dia udah bingung katanya kayak mana dia mau nikah dengan aku. Kalau ambil cuti pasti dia kan harus bayar ya kan, harus bayar karena dia udah pernah ambil cuti. Nah, karena dalam setahun nggak boleh ambil cuti 2 kali, kalau ambil cuti lagi harus bayar. Nah, jadi aku kan masih kurang paham lah ya kan masalah-masalah kayak gituan. Ya aku percaya aja kemarin itu. Nah, itu dia bilang udah nggak sanggup lah sendiri. Pokoknya dia sedih. Udah itu dia nangis gitu kan. Nampak dia kalau nangis keluar isak-isak tangis, entah itu sandiwara entah enggak. Dan yang bodohnya aku nggak pernah minta video call dengan dia. Nah, kenapa nggak pernah minta? Aku merasa males juga ya ngomong secara langsung karena aku merasa dia kan ganteng gitu kan, sedangkan aku kan biasa aja. Kalau dia lihat aku nanti aku takutnya dia nggak mau, makanya aku pun nggak menyarankan untuk video call. Nah, jadi kan udah aman, pokoknya nggak pernah video call kami, jadi kami selalu melalui pesan ya kan. Kirim-kirim pesan gitu. Udah itu panggilan nanti paling nanti melalui pesan suara di WhatsApp ya kan. Dia dikit-dikit nangis. Aku kan udah kasihan juga ya kan. Udah kasih tahu gaji dia sekitar 25 juta gajinya katanya. Pas aku dengar gajinya, yang namanya juga manusia kan, gajinya banyak sekali dalam hati aku kan. Nah, sampai dia bilang nanti kalau semua gaji ayah sama bunda, dibilang bunda ya kelola gaji ayah itu bagus-bagus. Sampai segitu cara dia bicaranya kan tambah membuat kita yakin ya kan. Nanti langsung ke rekening aku, dibilang nanti dibuat kalau kita udah menikah. Jadi gajinya aku yang ambil katanya. Nah, dia nanti di laut gitulah. Udah menceritakan masa depan lah, nanti uangnya hati-hati jangan banyak dihabisin kayak gitu dia bilang ke aku ya kan. Nah, udah itu dia minta kakak aku dengan KTP disuruh kirim. Nah, nanti katanya dia mau kasih nampak ke bosnya kalau dia udah ada calon, berarti dia siap akan ambil cuti. Nah, jadi kan yang seperti aku bilang tadi, kalau cutinya berarti kan uang harus ditanggung sama dianya karena bukan lagi nggak ditanggung sama perusahaan, karena ini kali kedua dia ambil cuti itu ya kan. Nah, jadi dah bingung katanya kayak mana, dia uang ada tapi kan di bank, sedangkan dia di laut lepas itu kan nggak ada ATM, dia bilang kan. Nah, disitulah mulai dia penipuannya ya. Dia minta ke aku, ada nggak sama aku, dia minta 5 juta katanya, karena nanti kan ada helikopter yang akan ambil dia ke laut lepas lah kayak gitu ya. Nanti dia katanya kalau udah sampai di Batam, udah ke darat, udah bisa ke darat, dia akan ambil uang dan akan gantiin uang aku. Dia bilang kayak gitu. Kalau nggak percaya aku boleh hubungi bosnya, dikasih nomor bosnya. Nah, aku hubungilah bosnya. Bosnya pun bilang kayak gitu. Nama aku ingat sekali, namanya Pak Riki. Nah, dia bilang ngomong dengan Pak Riki, dibilang. Dan aku hubungilah kan. Dia dibilang kalau memang udah ada uang, biar segera dengan secepatnya
si Arya ini dibawa ke darat katanya, dan kami bisa menikah. Orang tuh akan kasih dia cuti selama 2 bulan. Nah, katanya sih seperti itu ya kan. Nah, aku bilang aku nggak ada uang. Kebetulan aku cuma ada di bank itu sekitar 3 juta. Dia minta 5. Aku bilang aku nggak ada uang. Pertama aku bilang kayak gitu. Kalau nggak ada, misalnya Bunda mau nggak? Misalnya kalau ada aset-aset, nah dimintanya aset aku ya kan. Kalau misalnya ada aset kayak tanah, Bunda taruh dulu di Pegadaian. Nah, nanti ambil uang. Nanti kalau ayah udah ke darat, kita bayar semua. Ayah janji demi Allah. Dia bilang-bilang kayak gitu ya, bawa nama Allah juga ya kan. Tapi aku memang ada asetnya kan. Tapi aku kalau untuk itu masih ngeri ya. Aku nggak berani sembarangan. Untung alhamdulillah aku masih terlindungi ya kan. Nah, udah itu dia minta 5 juta. Waktu aku kalau aku mau taruh aset, dia minta 10 juta. Dia bilang kalau memang ada aset itu lebih banyak lagi, 10 juta itu lebih bagus dibilang. Tapi kalau memang Bunda nggak ada aset, 5 juta pun nggak apa-apa. Tolong Bunda pinjam di mana aja, nanti akan ayah bayar lah, kayak itu dia bilang. Aku bilang sama kawan, kemarin tuh ada kawan aku si Dewi ya. Aku bilang sama Dewi, Wi, aku ini gini-gini. Si Dewi itu sebenarnya udah larang aku ya. Jangan kak. Dia bilang itu bahaya. Kalau dia nggak datang rugi kakak. Aku tetap berkeras ya. Aku bilang enggak, dia salat, dia orangnya baik, selalu menyebut nama Allah. Aku bilang seperti itu ya kan. Ya terserah sama kakak lah. Padahal si Dewi ini udah nasihatin. Udah itu Dewi ini bilang, ya udah kak, udah pernah video call belum? Minta video call dulu. Nah udah itu aku video call ya kan. Karena besoknya aku mau kirim uang. Akhirnya aku bilang ada yang ada 3 juta. Nggak apa-apa lah 3 juta. Dibilang yang penting udah ada. Dibilang seperti itu kan. Nah jadi besoknya, sebelum besoknya ini ya kan. Aku disuruh sama Dewi kawan aku ini untuk nelpon. Nah aku telepon lah kan. Pas aku telepon, lama nggak diangkat. 2 kali aku telepon nggak diangkat. Aku telepon lagi. Udah itu diangkat. Nampaknya kayak remang-remang gitu. Aku nggak jelas lihat muka dia. Lalu aku tanya, ini kok gelap? Kebetulan mati lampu katanya. Ini dia sangat susah kalau memang aku nggak ada uang, karena dia untuk menikah itu udah mantap dengan aku katanya kan, sambil dia nangis gitu. Nggak lama ngomong, nggak sampai semenit dia bilang ya udahlah, dia sedih nggak bisa ngomong banyak kali dia bilang kan. Padahal biar aku nggak kenal wajah dia kayak kan. Udah itu dia matiin terus. Ini udah keesokannya ya. Nah udah keesokannya aku kirim uangnya 3 juta. Nah setelah aku kirim uangnya 3 juta, disuruh hubungi Pak Riki. Karena yang nerima uang itu Pak Riki. Nanti dia yang akan dijemput. Nah, aku telepon lah Pak Riki. Pak Riki, udah saya kirim uangnya ya kan. Aku lucu ya. Kalau ingat itu lucu sekali. Nah, diangkat. Oh ya, udah masuk ya. Oke, itu selamat ya. Ini udah bisa dijemput si Aryanya. Semoga pokoknya udah bla 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 gitu kan. Nah, malamnya aku telepon udah sampai mana. Katanya udah sampai Batam. Nah, waktu aku kirim itu pagi uangnya ya. Telepon suara ya, bukan video call. Kayak mana udah sampai mana? Udah sampai Batam katanya. Oh, gitu. Doain aja ya supaya ayah udah sampai Aceh katanya. Doain aja, ini udah urus semua katanya. Udah, aku belum pikir macam-macam ya. Besoknya aku telepon lagi, udah sampai mana? Ini udah lain ngomongnya, udah mulai nggak lembut lagi ya. Mungkin dia udah terima uang ya kan. Kok sibuk kali dulu, sebentar-bentar nepor, sabarlah, dia bilang kayak gitu kan. Kalau itu datang juga aku udah mulai nggak benar nih kayak gitu. Aku udah mulai sadarnya udah telat sekali kan. Nah, aku bukalah FB dengan nama dia. Nah, aku cari-cari, alhamdulillah nampak ya, ada FB, ada profil dia. Di FB itu juga pas aku cari dia pakai baju perhubungan di laut itu ya kan. Udah itu ada sama juga yang foto yang waktu ditaruh di Waplog, tapi ini lebih banyak lagi. Ada kawan-kawannya, ada yang cewek juga pakai baju kayak gitu. Dalam hati aku, kalau aku lihat kayaknya nih orang ini nggak bohong, buktinya dia memang benar kayaknya kerja di situ, rame. Aku pikir ada kawan-kawannya juga ya kan. Nah aku masih tenang juga, tapi walaupun aku udah mulai nggak enak tapi masih tenang. Nah aku telepon lagi, udah marah-marah. Telepon lagi malamnya, ini kan udah paginya, ini malamnya lagi aku telepon lagi, udah marah-marah dia. Kayak nggak sabar kali, kayak gitu. Bukannya sabar, pertama nggak selembut yang waktu pertama aku jumpa ya kan. Udah itu
langsung dimatiin HP-nya. Pas aku hubungi lagi, udah enggak aktif. Ya kan teman-teman, udah enggak aktif. Aku tunggu besoknya lagi, enggak aktif. Sehingga nomor itu enggak aktif. Nah, jadi berarti uang aku udah hilang 3 juta. Memang mungkin bagi orang yang uangnya banyak itu enggak seberapa. Tapi bagi aku 3 juta itu banyak ya bagi aku. Nah, aku udah merasa ini udah ditipu. Tapi aku tenang. Walaupun sakit hati tapi tenang aja. Aku pikir alah nggak apa-apa lah, cuma 3 juta lah. Aku pikir untunglah, alhamdulillah tanah aku nggak sampai aku gadiin. Aku mikir gitu aja, udah nggak open lagi ya. Dan nggak lama kemudian, sekitar 2 bulan kemudian, aku kenalan lagi di Waplot. Aku pikir mana ada sama. Aku pikir kan mungkin orang kan beda-beda, nggak semualah sama ya. Oh ya, di sini aku sedikit mau bilang, kita nggak bisa menyalahkan aplikasinya. Aplikasi Waplot itu nggak bagus. Sebenarnya manusianya ini yang salah, bukan aplikasinya. Sebenarnya aplikasinya bagus ya untuk pertemanan, tapi manusianya ini yang menggunakan hal-hal yang tidak bagus untuk penipuan ya, seperti itu ya kan. Nah, lanjut, aku ini jumpa lagi di Waplot juga. Aku nggak mikir, aku dibohongi lagi, nggak. Cuma yang aku pikir, kalau kenalan kan sifat manusia nggak semua sama. Jadi aku kenalan lagi, namanya Rio, lakunya Duda juga, udah punya anak 2 ya kan. Ini maaf, aku juga sedikit mau bilang, dua-duanya ngakunya dari Bandung. Nah, aku di sini maaf sekali, nggak ada maksud untuk menjelek-jelekkan suatu daerah, tetapi hanya sekedar informasi bila ada orang yang seperti ini yang ngakunya dari ini. Nah, itu menurut pengalaman aku, cobalah hati-hati. Nah, aku di sini bertujuan untuk hati-hati, bukan untuk menjelekkan suatu daerah, ya kan? Nggak ada maksud untuk menjelekkan, tapi hanya untuk mengingatkan supaya yang lihat video aku ini, kalau ada orang yang ngaku dari sini di perhubungan, itu hati-hati aja. Nah, dari daerah ini, itu maksud aku, nggak ada menjelekkan satu daerah, nggak ya. Nah, ini karena aku bicara di sini sesuai pengalaman, ya kan? Mudah-mudahan kalian bisa memetik dari pengalaman aku. Udah terulang lagi seperti yang tadi itu. Dia kerja di kelautan. Nah, kelautan di tengah laut lagi lah ya, di perhubungan lah kayak gitu, di perhubungan di laut lepas. Aku udah gebal lah ya. Kita kan udah pernah ditipu. Nah, jadi aku udah pengalaman itu sangat berharga. Pas dia cerita-cerita, dia udah sok-sok bilang dia, pokoknya kayaknya orang itu memang udah kompak ya, kayak sindikat gitu. Dek kayak komplotan. Nah, komplotan. Udah ngaku kayak gitu lagi, bla 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 bla. Aku bilang, "Oh ya, nanti saya kirim uang." Padahal aku kan udah pernah kena tipu ya, udah ada pengalaman. Tunggu aja berapa kamu perlu, kalau jangankan 10 juta, 50 juta saya kirim. Kasih nomor rekening kamu kayak gitu. Padahal udah itu aku udah tahu maksud dia, udah jalan cerita yang udah pernah aku alami. Ya aku gitu-gitu aja. Jadi aku udah mainin ya, kakak aku di Banda Aceh, aku cerita aku kena tipu lah kayak gitu ya kan. Udah itu aku kasih foto orangnya, aku kirim, aku kasih tahu Facebooknya. Udah, jadi kakak aku lihat lah ya kan, udah tahu informasi masalah ini, penipuan aku ini. Nah, sekitar selang aku nggak tahu udah berapa bulan kemudian, entah 5 bulan kemudian, aku udah lupa, tiba-tiba kakak aku nelpon. Dia bilang, orang yang kamu bilang kemarin itu, yang tipu kamu itu, dibilang sama kakak aku kan, udah diringkus sama polisi, udah ditangkap." Dia bilang, "Ini ada foto-fotonya. Nah, ini di FB, ini orang ini udah diinterogasi." Nah, aku nggak pernah lihat TV, aku jarang kali lihat TV, aku lebih suka buka-buka internet kayak gitu kan. Nah, jadi aku jarang lihat TV, jarang. Tapi kakak aku nonton TV, lihat berita dan kasih tahu. Rupanya itu komplotan, mereka kayak sindikat gitu. Nah, jadi mereka itu rame. Ada sekitar lah, ada dibilang sama kakak aku hampir ada puluhan orang lah, dibilang rame sindikat orang itu. Memang ada tugasnya masing-masing. Nah, jadi ada yang tugas untuk merayu, ada yang
untuk merayu, pura-pura dia sebagai karyawan, dia rayu ya kan. Udah itu ada yang untuk jadi bosnya. Makanya pas aku telepon langsung ada bosnya yang namanya Pak Riki kan kemarin itu. Jadi pas kita telepon ada nomor bosnya. Pokoknya makanya kalau kita lihat ada foto-foto orang itu sebenarnya itu penipu semua. Jadi itu tukang tipu semua. Jadi orang itu memang kayak didanai dengan uang-uang yang hasil dari penipuan. Jadi mereka akan pakai baju perhubungan, baju seragam perhubungan. Jadi ada kayak apa itu peralatan kayak kantor lah. Aku kurang ngerti juga, maaf ya. Kayak kantor untuk perhubungan, ada kapal, latar belakang kapal. Pokoknya memang orang itu udah pinter sekali ya untuk menipu kita. Jadi pas kita lihat informasi tentang orang itu, seakan-akan kita percaya kalau memang orang itu memang memang ada kantornya, ada bosnya, pakai baju, udah itu pokoknya kayak kita yakin lah. Padahal itu komplotan ya atau sindikat gitu. Dan rupanya bukan cuma aku aja yang kena tipu, banyak sekali yang sudah kena tipu. Itu apalah aku ya cuma 3 juta. Jadi di situ banyak sekali yang pengaduan ya ke polisi, ada yang dosen, dokter, kebanyakan rata-rata dia carinya janda. Kalau janda kan udah itu janda yang banyak uang. Kebetulan akulah yang nggak banyak ya. Kayak dosen itu sampai 150 juta kena tipu. Udah itu dokter. Jadi banyak sekali yang udah kena tipu ya. Makanya mereka melakukan laporan ke polisi. Makanya dilacak lah sehingga orang itu kedapatan. Nah, gitu ya teman-teman penipuan yang aku alami. Jadi kalau ada yang kayak aku ini hati-hati sekali. Nah, setelah kejadian itu aku bacalah di Google ya kan. Untuk lebih meyakinkan diri lagi. Rupanya benar, aku pas baca di Google penipuan-penipuan secara online itu banyak kan kisah-kisah orang ya yang menceritakan dia kena tipu kayak gitu melalui barang lah, pengiriman barang dari luar negeri. Udah itu kena tipu yang seperti aku ini banyak sekali. Makanya di situ hati-hati ya bagi teman-teman yang kenalan melalui online ya kan. Nah, ini aku ada sedikit tambahan lagi penipuan juga, tapi aku udah kebal. Ini melalui Facebook. Enggak lama kemudian, jadi melalui Facebook. Ini udah 2018 ya, udah 2018 yang kemarin itu aku bilang kan 2017. Ini 2018. Gitu juga. Itu aku udah kenalan dengan suami aku 2018. Tiba-tiba masuk juga melalui FB, kenalan lagi. Aku melalui FB masuk, kenalan itu foto orang bule, foto cowok bule tapi umurnya nggak muda dan nggak tua ya, sekitar setengah baya, tapi dia kalau aku lihat wajahnya tapi dia masih fresh gitu. Jadi biar kita lihat kayak ini sugar daddy ya kayak gitulah. Mungkin ini sugar daddy gitu, orang kaya gitu kan penampilannya kayak gitu. Udah itu dia bilang dia dari UK. Kebanyakan kalau untuk nipu itu katanya dari UK ya, kayak gitulah ya kan. Udah dia bilang dia tertarik dengan pokoknya diterjemahkan terus ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita nggak usah lagi translate. Kayaknya ini juga sindikat ya kalau menurut aku. Diterjemahkan terus dengan translate ke bahasa Indonesia. Jadi nama saya ini bla 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 panjang-panjang memperkenalkan diri dia dari UK. Dia ingin menikah dengan kita. Dia mau cari gadis-gadis Indonesia untuk dia nikahi, dan dia ingin mengirimkan hadiah. Katanya dia akan kirim untuk aku hadiah uang dalam dolar kemarin itu. Kalau aku jumlahkan itu sekitar 300 juta. Dia kirim uang katanya. Pokoknya dia nggak mau kirim melalui bank. Jadi aku heran kan kok nggak melalui bank dia kirim. Karena dia bilang kalau prosedur kirim uang melalui bank cukup ribet. Kayak gitu dia bilang. Aku kan nggak ngerti juga ya kan. Tapi aku udah kebal dari penipuan sebelumnya ya kan. Udah pokoknya dia bilang aku nggak mau kirim uang melalui bank, sangat ribet. Saya lebih suka untuk mengirim uang melalui paket. Jadi di sana dia juga di dalamnya nanti akan taruh kayak perhiasan. Jadi dia serius, barang-barangnya, uang-uangnya akan dikemas, ditanya alamat aku. Jadi alamat kamu di mana?
aku ada takut-takut juga ya, kemarin itu masa diminta alamat, aku takutnya entah apa-apa gitu kan, nggak taunya nanti apa ganja dikirim, aku pikir seperti itu. Nah, tapi aku nekat kasih kasih aja nomornya, tapi aku udah tahu ini penipuan, aku nggak mau dengar lagi, tapi aku coba iseng-iseng berhadiah lah aku pikir ya kan. Kalau memang dikasih ya udah, kalau nggak dikasih ya udah, aku kan nggak terlalu itu kali, yang jelas aku nggak mau lagi, terulang hal-hal yang sama seperti kemarin itu. Nah, dia bilang, "Jadi nanti akan saya kirim uangnya," katanya, "dengan barang-barangnya akan saya kemas, nanti, kurir akan kirim ke alamat Anda." Dia bilang seperti itu. Kalau kita dengar uang kan senang lah kita kan, tapi aku udah nggak percaya. Nah, aku nunggu aja kalau misalnya nanti datang kurir, karena aku udah pengalaman ya semenjak aku kena tipu kemarin itu, aku kan udah buka-buka di Google. Nah, rupanya ada penipuan melalui bayar barang, nanti mereka akan kasih barang katanya. Nanti pas kita ambil barangnya ke apa nanti ke pengiriman, nanti kita dikenain pajak, pajak kita yang tanggung. Nah, itu udah kayak gitu. Aku udah banyak baca-baca di Google kisah-kisah orang. Aku yakin ini pasti nanti aku udah terima disuruh ambil barang, nanti kita karena barang dari luar kan kena bea cukainya sampai 10 juta atau nggak tahulah kan kayak gitu. Nanti kita kan harus bayar nah, di bea cukai gitu. Nah, kayaknya kerjasama dengan pihak-pihak dalam aku tahu ya kan. Kalau enggak kok bisa bebas seperti itu. Nah, dan aku udah pernah baca memang ada kerjasamanya. Aku pernah baca di Google ya kan. Tapi aku nggak tahu kebenarannya itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman dari cerita aku ini memang aku udah sangat panjang juga ya ceritanya. Mudah-mudahan kalian gak bosan untuk mendengar cerita aku ini. Mudah-mudahan pengalaman aku ini jadi pengalaman untuk kalian. Nah, jadi supaya teman-teman enggak kena tipu. Jangan mudah percaya dengan orang yang nggak kita kenal. Dengan orang yang kita kenal aja kita nggak bisa kita percaya, apalagi orang yang kita kenal melalui dunia maya ya kan, melalui dunia virtual kayak gitu ya kan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan video aku bermanfaat untuk kalian, menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Oke, assalamualaikum teman-teman.